wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan. Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak yang Bapak cintai, untuk hari ini kita belajar dua pelajaran, tematik dan Kurdis. Oke, simak pelajarannya ya. Kita mulai dari tematik. Oke, di tematik ini kita sudah belajar di subtema 2 pembelajaran 1 ya. Oke, kita mulai di subtema 1 ini, kita mulai dari bahasa Indonesia. Oke ya, bahasa Indonesia ini seperti biasa kita belajar tentang sifat ya atau karakter, kemudian kita belajar pesan moral ya, atau hal yang harus kita pelajari ya. Oke, di sini bahasa Indonesia itu ada teks. Kalian cukup mendengarkan. Kita baca bareng-bareng. Buka halaman 55. Ayam jago baru. Pengarangnya anonim ya. Bapak akan bacakan, kalian juga baca ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu dia baru akan berkokok. Selesai ya. Oke. Kita belajar dari sifatnya dulu ya. Sifatnya ayam berkokok itu apa? Ayam jago ya. Ayam jago baru itu gimana sifatnya? Sifatnya itu suka terburu-buru atau suka tergesa-gesa ya. Kemudian apalagi? Ceroboh ya. Ceroboh itu artinya dia sebelum melakukan sesuatu tidak berpikir panjang, itu ceroboh namanya ya. Seharusnya dia berpikir panjang, apakah itu matahari atau bulan gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian pesannya apa? Janganlah kita ceroboh terhadap sesuatu pekerjaan ya. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita harus berpikir dengan pemikiran yang panjang, yang benar gitu ya. Tidak harus
maksudnya itu kita tidak boleh langsung mengambil keputusan ya. Contohnya kalian mau pergi ke bermain gitu ya, di sisi yang lain kalian punya jam buat belajar di rumah ya. Kalian tidak boleh langsung memutuskan, saya main aja dulu, nanti tugas saya kerjakan siang gitu. Nah, tiba-tiba kalian pulang, siangnya kalian ada diajak keluarganya ke rumah omnya. Kalian ikut tuh ke rumah omnya. Nah, pas siangnya kalian nggak mengerjakan tuh tugas ya. Seharusnya kan tadi pagi kalian kerjakan tugas dulu baru main ya. Kalian harus belajar berpikir panjang ya. Pentingkan yang lebih wajib dulu ya. Gimana caranya nanti hasilnya bagus, baik buat diri kita sendiri dan orang lain ya. Itu pesan moral dari ayam jago baru. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya cara mencari pesan. Selanjutnya kita belajar MTK. Kita tidak usah menjawab ini. Oke, di MTK itu kita akan belajar perkalian dalam sebuah cerita. Oke, contohnya seperti ini. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 gitu ya. Jadi karena anak ayamnya 10, kemudian Benny mengelompokkan menjadi setiap kandang itu ada 2 ayam, berarti ini kandang, setiap kandang itu ada 2 ayam, berarti 5, kandangnya ada 5 ya. 1 2 3 4 5 dikali 2 ya. Setiap kandang berisi 2. Jadi tulisannya seperti ini, 5 dikali 2 atau 2 dikali 5 gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian 5 kali 2 itu sama dengan 2 dikali 5, sama kayak pembelajaran kemarin ya. Oke, contohnya ini lagi. Benny punya 12 ayam ya. Kemudian Benny membagi menjadi 2 kandang, maka setiap kandang itu berisi berapa? Berisi 6. Jadi 2 kali 6, kandangnya ada 2, setiap kandang ada 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, perhatikan. Kemudian yang 12 itu dibagi menjadi 6 kandang, berarti setiap kandang berisi 2 ayam ya. Awalnya kan 12, ayamnya 12, kemudian kandangnya ada 6, dibagi 2 kelompok-kelompok, berarti ada 6 kandang, berarti 6 kandang dikali 2 ayam ya. Berarti setiap kandang ada 2 ayam, penulisannya 6 dikali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2 gitu ya. Sama penulisannya kayak matematika yang kemarin ya. Oke. Ini pun sama. 3 dikali 5 gitu ya, atau 5 dikali 3 gitu ya. Ini pun juga sama ya. Berapa ini? Di sini kandangnya ada 4 ya.
berarti 4 dikali masing-masing ada 6 ya. Kemudian ini kandangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing kandang ada 4, berarti 6 dikali 4 gitu ya. Berarti di sini 6 kali 4 sama dengan 4 dikali 6 gitu ya. Oke, gampang kok ini perkalian. Yang penting kalian tahu perkalian, harus hafal perkalian ya. Ini juga sama, ini contoh doang ya. Kalian tidak usah jawab, kita jawab bareng-bareng. Contoh ini lagi, ini ada 6 kotak, setiap kotak berisi 3 ayam, jadi 6 dikali 3 gitu ya. Kemudian yang di bawahnya ada 3 kotak, setiap kotak ada 6 ayam, jadi 3 dikali 6. Kalau ini 6 dikali 3, ini 3 dikali 6 ya. 3 kali 6 berapa? 18 gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya PJOK ini akan dijelaskan oleh Pak Imron. Sekarang kita lanjut di pembelajaran 2, masih di bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa Indonesia itu banyak ya. Oke, karena memang kelas 3 itu bahasa Indonesia itu 10 jam. 10 jam tiap minggu. Oke, di bahasa Indonesia ini kita akan belajar kisah semut dan merpati ya. Bapak akan bacakan karena ini nanti ditanya pesan moral, kemudian paragrafnya. Jangan lupa ya. Ini paragraf 1 dari kata pada sampai sungai, ini paragraf 1 ya. Nanti ditanya, kalian jawab ya. Oke. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Oke, lanjut. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengkar di ranting pohon yang bertengger dan di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Lanjut. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Oke. Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Oke. Pesannya apa saja? Ya, pesannya itu di sini ditanya ya. Di sini tuh ditanya, nah pelajaran apa? Pelajaran itu berarti pesan ya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Oke. Pelajaran apa saja? Bapak akan sebutkan satu pelajaran ya, satu pesan ya. Kemudian kalian cari pesan itu ada di paragraf berapa ya. Nih nomor 2 ini.
Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dongeng kisah? Ya, ditanya paragraf berapa ya, Bapak akan sebutkan satu ya. Oke. Kamu tulis dulu di sini. Kita harus menolong teman kita yang sedang kesulitan. Kita harus menolong teman kita yang sedang kesulitan. Itu pesannya yang berdasarkan cerita tersebut. Kemudian kalian cari paragraf itu ada di paragraf berapa ya. Oke, selanjutnya kita belajar nah ini sifat dan karakter ini terakhir ya. Oke, Bapak akan bacakan dulu ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah ya. Sekarang pertanyaannya, di sini kalian disuruh menulis sifat-sifatnya atau karakteristik ya yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang ditanya itu di sini sifat ayah Benny. Sifat ayah Benny itu apa? Apakah dia pemalas? Apakah dia pembohong gitu ya, berdasarkan cerita di atas ya. Oke. Tapi intinya menurut Bapak isinya semua ini sifatnya itu positif ya, yang baik-baik semuanya ya. Tidak ada yang jelek-jelek. Sifat ayah Benny, sifat Benny gitu ya. Oke, kalian isi nih 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Oke, sudah itu ya. Selanjutnya ini olahraga ini kalian bisa praktekkan ke Pak Imron ya. Oke, sudah cukup pelajaran untuk tematik ya. Sekarang kita lanjut di Kurdis kemarin kita sudah belajar apa? Takatsur ya. Kita sudah belajar takatsur, membaca ayatnya, membaca kandungannya dan artinya. Sekarang tinggal tugasnya saja. Kerjakan di halaman 22 nomor 1 sampai nomor 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Kalian tidak usah bertanya, ini masih mau disalin apa enggak gitu ya. Oke, sudah menjadi kebiasaan ya. Sudah, kalau pertanyaan itu ditanya berulang-ulang bosan menjawabnya ya. Oke, Bapak ulangi. Kerjakan halaman 22 nomor 1 sampai nomor 10 ya, Kurdis ya. Oke, setelah itu kalian kumpulkan seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.